Siapa nih yang mau masuk IPB lewat jalur undangan? Nah, kali ini aku mau kasih tahu kalian informasi seputar jalur undangan seleksi masuk IPB atau USMI IPB untuk program sekolah vokasi. Kira-kira infonya kayak gimana? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Balik lagi di GP Media Channel. Yap, di video kali ini aku mau bahas soal jalur USMI IPB tahun 2022. Nah, buat yang belum tahu apa sih USMI IPB itu? Jadi USMI ini adalah salah satu jalur masuk IPB untuk sekolah vokasi atau diploma 3 ya. Jadi ini bukan yang D4 atau S1 ya. Kalau D4 S1 kan biasanya di SNMPTN kan. Kalau IPB baru ada S1, jadi itu masuknya SNMPTN. Nah, buat program studi D3 bisa kalian ikuti di USMI IPB. Nah, kemana kita harus daftarnya kalau mau USMI? Kemarin udah ada informasi terupdate nih ya untuk tahun 2022. Teman-teman bisa langsung masuk ke linknya, websitenya itu ada admisi.ipb.ac.id ya. Ini udah aku buka, terus tinggal klik di sini ada menu sekolah vokasi ya. Di sini ada namanya pendaftaran jalur USMI. Diklik aja. Nah, ini udah kebuka nih. Di sini ada alur proses pendaftarannya langsung loh ya. Oke. Ini kalau kita lihat alurnya, ini ada 8 tahap ya. Yang pertama nih, dari sekolah vokasi akan mengirimkan surat pemberitahuan ke sekolah. Lalu sekolah login menggunakan akun yang dikirim panitia. Oh, berarti USMI IPB ini bisa teman-teman ikuti kalau sekolahnya dapat undangan dari IPB ya untuk jalur sekolah vokasi yang ini. Jadi kalau nggak dapat undangannya berarti nggak bisa gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal ikuti langkah-langkahnya. Nanti dia dapat surat kan sekolahnya tuh. Terus nanti sekolahnya login. Terus baru sekolahnya akan mendaftarkan siswa untuk ikut USMI. Oke, jadi ini mirip SNMPTN, ada kuota yang bisa ikut USMI juga gitu ya. Jadi nanti daftar siswanya akan dikirim ke bagian sekolah vokasinya. Baru setelah itu sekolah mendapatkan notifikasi bukti bayar. Terus nanti sekolah atau siswa melakukan pembayaran uang pendaftaran dan login kembali untuk memasukkan data siswa. Oke, jadi ini melakukan proses pembayaran dulu ya di awal, baru nanti sekolah login untuk masukin data-data siswa yang ikut USMI tadi, baru nanti siswanya login dan verifikasi data dan mengisi beberapa yang perlu dimasukkan ya dari data siswanya ya, baru nanti submit atau finalisasi dan setiap siswa akan dapat kartu peserta USMI. Oke, ini secara gampangnya alurnya ya. Sekarang kita lihat di bawah nih ada proses secara umumnya. Nah, oke ya, ini tadi ya, jadi sekolah vokasi mengirim surat ke kepala sekolah berisi informasi tentang cara pendaftaran USMI dan username serta passwordnya. Ini untuk sekolah ya, sekali lagi ya, bukan siswa nih. Nanti kalau sekolahnya udah dapet, biasanya sekolah tuh bikin pengumuman gitu loh. Kalau jalur USMI IPB ini udah dibuka dan sekolah kalian bisa mengirimkan siswa untuk ikut jalur ini. Nah, baru deh kalian kalau udah dapet kayak gitu daftarin dirinya ke guru BK biasanya sih ya yang mengkoordinir masalah ini. Nanti kepala sekolah login gitu kan, terus menginput data-data sekolah dan data siswa serta nilai pelajaran siswa yang akan mendaftar jalur USMI. Oke, jadi nanti nilai-nilainya data-data kalian yang di sekolah itu diupload sama pihak sekolah. Tapi tentunya ini kan harus dipilih nih siswanya siapa aja yang mau ikutan USMI. Nah, itu biasanya juga bakal di list dulu ya sama sekolah gitu. Oke, setelah itu nanti ada pembayaran ya kan. Setelah itu baru udah bisa dapat username dan passwordnya. Nah, ini perlu teman-teman cek juga di sini ya. Peserta adalah siswa SMA, MA, SMK lulusan tahun berjalan. Jadi USMI 2022 ini cuman bisa diikuti sama angkatan 2022 gitu. Nggak bisa untuk gap year ya. Oke, lanjut. Siswa dapat melihat nilai rapor dan nomor pendaftaran dan status pembayaran dengan menggunakan akun pendaftaran siswa. Oke. Terus biaya pendaftaran USMI per siswa itu 400.000 ya. Kalau yang mendaftar KIP
itu tidak dikenakan biaya. Jadi gratis ya kalau yang kalian terdaftar di KIP kuliah. Oke, nanti ini proses pembayarannya bisa dicek di sini nih teman-teman ya. Terus nanti kalian mengisi pilihan program studi dan biodata kalian. Nanti baru diseleksi sama sekolah vokasi IPB-nya, kemudian diumumkanlah di web admisi ipb.ac.id ini juga ya. Nanti kalian registrasi online lagi, baru nanti melakukan pendaftaran ulang kalau udah lolos gitu ya. Calon mahasiswa baru dianggap resmi sebagai mahasiswa jika sudah melakukan registrasi online dan melakukan pembayaran biaya UKT atau uang kuliah tunggal. Jadi udah kalian bayar SPP-nya tuh baru udah deh resmi ya jadi mahasiswa baru gitu. Oke, nah ini ada dua nih kan, dibagi nih proses yang dilakuin sama sekolah dan siswa. Nah teman-teman fokusnya ke sini aja nih. Proses oleh siswa ya. Jadi kalian nanti membayar biaya USMI-nya tadi tuh ya 400.000 lewat sini. Tadi di atas ada tata cara pembayarannya, bisa kalian klik aja di situ. Terus nanti kalian login ya kan. Setelah login kalian bisa cek data kalian dulu, diverifikasi tuh ya, nilai rapor, terus yang lain-lain. Kalau masih ada kesalahan bisa dicek ulang ke sekolah gitu. Kalau sudah lengkap, sudah betul, kalian baru mengisi pilihan program studi ya, dan beberapa biodata yang diperlukan. Setelah itu sudah, ini kalian harus mengunggah pas foto juga ya, jangan lupa ya di sini ya. Harus formal, berwarna, tanpa atribut sekolah. Berarti ya jangan pakai seragam ya, pakai baju formal aja berarti di sini. Maksimumnya 500 KB. Siswa dapat mengunduh kartu peserta apabila persyaratannya sudah lengkap. Jadi itu ya teman-teman ya, alurnya singkat padat jelas, dan kayaknya teman-teman juga bisa gitu ngikutin alur-alurnya ya. Nanti ada pengumumannya, ada rekapitulasi siswa yang diterima dan tidak diterima. Oke. Terus nanti kalau yang diterima harus daftar ulang dan diminta melengkapi dokumen dan membawa dokumen asli pada saat verifikasi berkas. Ini untuk yang lolos berarti ya. Nah ini untuk jadwal lengkapnya nih, pendaftaran siswa 10 Januari sampai 8 April 2022. Jadi ini udah dibuka ya 10 Januari ya, dan pembayaran untuk biayanya juga dari 10 Januari sampai tanggal 8. Terus pengisian data nilai dan biodata juga sama 10 Januari sampai 8 April. Nanti pengumumannya tanggal 25 April ya, jadi menunggu kurang lebih 2 minggu ya. Terus nanti baru registrasi online buat yang lolos itu 26 April sampai 13 Mei, dan pembayaran UKT di tanggal 23 sampai 31 Mei. Oke. Nanti buat pendaftarannya kalian bisa ke link di sini ya. Tinggal diklik aja deh, nanti kalian bisa langsung login pakai username dan password yang udah kalian dapat dari sekolah gitu. Berarti ini memang harus dari rekomendasi ya. Jadi kalian daftar dulu ke sekolah gitu. Setelah kalian daftar ke sekolah baru kalian bisa dapetin username sama passwordnya. Kalau kalian nggak daftar ke sekolah ya nggak akan dapet gitu, dan kalian nggak bisa daftar. Nah pertanyaannya sekarang, apa aja sih program studinya ya kan? Nah kalau mau program studi kalian bisa cek di sini lagi. Nah di sini ada nih program studi, kita cek ya. Kan kalau misalkan S1 IPB itu buat IPA semua kan ya, kalau teman-teman udah pernah cek mungkin di websitenya, IPB itu cuma menerima anak saintek untuk S1 di SNMPTN maupun SBMPTN. Jadi kalau teman-teman anak IPS pengen ke IPB, nanti UTBK-nya itu kan saintek bukan sosum, meskipun jurusannya ekonomi gitu atau komunikasi gitu ya. Tapi kalau vokasi ini ada bisa IPA, bisa IPS. Nah kita lihat nih jurusannya, ada jurusan komunikasi ya. Ini ada syaratnya di sini teman-teman, tinggal dibaca aja. Terus kompetensi lulusannya apa, lapangan pekerjaannya jadi apa, teman-teman bisa cek di sini ya. Oh, kalau untuk komunikasi di sini bisa bekerja di media massa cetak dan elektronik seperti surat kabar dan lain-lain. Bisa juga di instansi pemerintah, bisa juga wirausaha bisnis komunikasi. Nah ini udah lengkap banget nih, teman-teman bisa cek di sini. Di sini ada juga syarat jurusan. Ini biasanya yang sering ditanyain kan, ini bisa nggak sih IPA IPS daftar? Nah ini ada nih IPA atau IPS atau jurusan SMK yang relevan. Artinya teman-teman dari IPA maupun dari IPS bisa nih ikutan yang jalur USMI untuk program komunikasi, atau jurusan SMK yang relevan. Berarti SMK-nya jurusannya jurusan komunikasi juga, atau jurusan mungkin hubungan masyarakat, humas gitu ya, itu masih ada hubungannya. Nah kalau jurusan-jurusan yang lain berarti nggak bisa gitu kan, karena nggak relevan gitu ya. Oke,
Terus teman-teman juga bisa dibuka lagi nih, ada jurusan ekowisata, nanti dia tuh tinggal kayak gini aja. Nah, ini ada beberapa jurusan yang dia punya syarat khusus teman-teman. Kayak ini nih, ekowisata nih ada tinggi badan minimum. Untuk perempuan 155 cm, untuk laki-laki 165 cm. Jadi kalau ada misalkan yang kayak begini, teman-teman harus memenuhi syarat khususnya. Ya, seperti itu. Nah, ini juga SMK-nya bisa SMK Pertanian, Kehutanan, Ekonomi, Tata Boga, Gizi, dan Pariwisata. Tuh udah lengkap ya di sini ya, teman-teman bisa cek ya. Ini lanjutnya ada manajemen informatika, ada teknik komputer, ada supervisor jaminan mutu pangan, manajemen industri jasa makanan gizi, dan lain-lain. Di sini masih banyak. Ada akuntansi juga, ada paramedik. Kalau yang nanya paramedik veteriner tuh kayak dokter hewan ya. Jadi ini versi diplomanya gitu. Oke. Ada beragam jurusan yang bisa teman-teman ambil. Nah, kalau misalkan di S1 tadi cuma nerima saintek, sedangkan ada teman-teman IPS pengen masuk IPB, bisa ke diploma 3-nya IPB di sekolah vokasi. Dan ini ada yang baru, sini ada program studi di kampus Sukabumi khusus untuk warga Jawa Barat. Buat teman-teman yang domisilinya di Jawa Barat, ya ini bisa ikutan program studi yang ada di kampus Sukabumi. Jadi tadi kan komunikasi juga ada kan di kampus utama di Bogor. Tapi kalau teman-teman mau pilih kampus Sukabumi juga dia menyediakan nih program studinya. Kalau di sini ada komunikasi, ekowisata, industri benih, manajemen perikanan budidaya, ternak, dan agribisnis. Jadi cuman sedikit ya kalau yang di Sukabumi. Ini khusus untuk teman-teman dari Jawa Barat. Karena kalau nggak salah IPB itu cukup kuat masalah zonasi untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi dia buka kuota yang lebih banyak, terutama untuk siswa di Jawa Barat gitu. Jadi itu dia teman-teman ya, informasi seputar jalur undangan seleksi masuk IPB atau USMI IPB untuk program D3. Nah, buat teman-teman yang mau daftar, ayo buruan daftar dan jangan lupa dikonfirmasi ke sekolahnya. Sekolahnya dapat nggak nih informasi untuk USMI IPB? Kalau dapat langsung deh cus kalian daftar. Gitu ya. So itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye!